Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Peringatan reformasi menjadi sebuah peringatan akan masa kekelaman gereja, namun juga mengingatkan kita akan janji Tuhan yang akan menjaga gerejanya. Hal ini dilakukannya dengan membangkitkan Martin Luther. Luther memakukan 95 tesis di depan pintu gerbang gereja di Wittenberg sebagai bentuk penolakan terhadap pengajaran gereja Katolik Roma yang telah menyimpang dari Alkitab. Namun, semangat memperjuangkan kebenaran seperti ini sudah tidak lagi populer pada zaman ini. Bahkan, semangat seperti ini sudah ditinggalkan dan dilupakan oleh banyak gereja. Reformasi dianggap sebagai peninggalan dari masa lalu yang telah kehilangan relevansi dan signifikansinya pada zaman sekarang. Benarkah reformasi tidak lagi relevan bagi zaman ini? Atau justru ketidaksadaran akan relevansi ini merupakan tanda bahwa ada sesuatu yang salah pada gereja-gereja zaman ini? Jika kita perhatikan baik-baik, reformasi merupakan sebuah gerakan yang begitu agung, suatu bentuk intervensi Tuhan di dalam sejarah umat manusia. Demikian juga semangat yang dikobarkan oleh gerakan ini sangatlah krusial bagi keberlangsungan dan keutuhan sejarah keselamatan. Secara singkat, semangat gerakan ini salah satunya tercermin dalam 5 sola: sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria. Video ini hanya akan mengajak pemirsa bersama-sama merenungkan konsep soli Deo gloria. Soli Deo gloria dapat diartikan bahwa segala hal yang dilakukan oleh manusia harus dilakukan dengan motivasi untuk mengembalikan kemuliaan bagi Allah. Semangat ini begitu kontras dengan konsep self-glorification yang sangat diidolakan pada zaman ini, seperti narsisisme, positive thinking, self-image, self-confidence, hingga konsep praktik seperti selfie. Dasar dari perbedaan ini dapat ditelusuri sampai pada konsep tentang identitas manusia. Identitas manusia pada zaman reformasi ditekankan dan digambarkan melalui konsep gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Pemikiran ini berbeda total dengan pemikiran pada zaman ini. Identitas manusia seringkali dibangun di atas pendapat sosial atau pandangan diri sendiri. Untuk lebih jelasnya, kita akan sedikit menelusuri pandangan-pandangan pada zaman reformasi seperti pemikiran Katolik dan membandingkannya dengan pandangan para reformator tentang imago Dei dan juga implikasinya pada zaman sekarang. Munculnya reformasi tidak terlepas dari sebuah semangat zaman yang dinamakan humanisme dengan salah satu tokohnya bernama Desiderius Erasmus.
Inti dari filsafat humanisme adalah menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia. Melalui pengaruh humanisme, orang mulai menentang otoritarianisme Gereja Katolik Roma yang mengontrol seluruh bidang kehidupan manusia, dari hal spiritual sampai budaya. Gereja pada zaman itu menilai bahwa hanya gereja yang berhak menentukan seluruh kehidupan manusia. Penilaian ini bertentangan dengan semangat humanisme yang mendukung kebebasan manusia untuk berkarya. Selain itu, pemikiran humanisme juga mendorong orang untuk boleh secara bebas menerjemahkan Alkitab sesuai dengan hati nurani mereka tanpa dikekang oleh Gereja Katolik Roma. Sampai tingkatan tertentu, pemikiran humanisme merupakan sesuatu yang baik dan dapat membangun masyarakat. Namun, ketika pemikiran ini dibangun di luar otoritas firman Tuhan, penyimpangan ke ekstrim lain menjadi tak terelakkan. Salah satu ekstrimnya adalah mendorong manusia untuk berpikir sebagai tuan atas hidup mereka sendiri. I am the captain of my soul. Berbeda dengan humanisme sekuler, Christian humanism melihat manusia bernilai dan penuh potensi karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Potensi, nilai, kemuliaan, dan segala properti yang ada pada manusia bersumber semata-mata dari Allah, dan karena keberadaannya yang bergantung pada Allah sebagai gambar dan rupa Allah. Di dalam konteks budaya Alkitab, gambar dan rupa sering dipakai di dalam keadaan perang. Ketika seorang raja berhasil menaklukkan bangsa lain, maka cara untuk menegakkan dominasinya di wilayah yang ditaklukkan adalah dengan membuat patung raja tersebut. Patung tersebut bertindak sebagai gambar dan rupa raja tersebut yang mewakili keberadaannya berkuasa di wilayah jajahan tersebut. Demikian juga konsep manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Keberadaan manusia di dunia ini berarti kita adalah wakil Allah di tengah dunia ini. Keberadaan kita seluruhnya adalah untuk menyatakan kuasa dan kebesaran dari Raja yang berkuasa atas langit dan bumi. Maka konsep humanisme biblical adalah menggali potensi manusia dan mengapresiasi nilai manusia sebagai bentuk penyembahan dan kemuliaan kepada Allah. Teologi Katolik Roma mengenai Imago Dei sangat dipengaruhi oleh konsep dualisme dari Neoplatonisme. Konsep ini mengajarkan bahwa hal-hal spiritual dan supernatural lebih tinggi secara kualitas dibanding hal-hal jasmani dan natural. Teologi yang demikian rentan untuk jatuh pada pemikiran yang menganggap segala hal yang bersifat gerejawi lebih baik dan kudus dari pekerjaan atau studi kita sehari-hari. Ide ini menjadi sesuatu yang tak terelakkan, maka konsep soli deo gloria di dalam segala aspek kehidupan menjadi sesuatu yang asing karena hanya ditekankan dalam hal-hal bersifat spiritual atau gerejawi saja. Konsep dualisme ini sangat ditentang oleh para reformator, khususnya John Calvin, ketika dia membahas konsep Imago Dei. John Calvin menolak pemisahan ini karena memiliki implikasi seolah-olah tubuh jasmani manusia diciptakan oleh Tuhan kurang sempurna, sehingga memerlukan supernatural gift yang lain agar dapat berfungsi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa setelah Allah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia, Allah menilai semua itu sangatlah baik. Penilaian yang diberikan oleh Tuhan meliputi seluruh aspek, baik secara lahiriah maupun batiniah. Bahkan setelah manusia jatuh di dalam dosa, mereka tetap disebut sebagai gambar dan rupa Allah, meski sudah rusak. Kejadian 1 ayat 27, Kejadian 5 ayat 1, Kejadian 9 ayat 6, Yakobus 3 ayat 9. Herman Bavinck memberikan ilustrasi manusia berdosa seperti orang buta atau orang tuli.
Mereka kehilangan sesuatu yang menjadi natur mereka sejak awal, penglihatan dan pendengaran. Namun, mereka tetap disebut sebagai manusia. John Calvin membagi imago Dei di dalam dua perspektif, yaitu broader and narrow sense. Broader sense merujuk kepada aspek gambar dan rupa Allah di manusia yang masih ada setelah jatuh ke dalam dosa, meski sudah rusak. Misalnya seperti kemampuan rasional dan hati nurani. Di sisi lain, narrow sense merujuk kepada aspek gambar dan rupa Allah yang sudah hilang karena dosa, seperti true righteousness, true holiness, and true knowledge. Ketika Kristus datang untuk menebus manusia dari dosa, bukan hanya imago Dei di dalam narrow sense saja yang dipulihkan, tetapi aspek di dalam broader sense juga mengalami pemulihan. Di buku Institutio, di buku pertama, bab yang ke-15, poin ketiga, Calvin menulis demikian. Dan meskipun tempat utama gambar ilahi ini ada di dalam di dalam pikiran dan hati, atau di dalam jiwa dan daya-dayanya, namun tidak ada satu bagian pun dari manusia, bahkan tidak pula tubuh itu sendiri yang di dalamnya tidak ada percikan-percikan bunga api yang bersinar. Jelas bahwa konsep Calvin mengenai imago Dei adalah salah satu pilar yang mendorong untuk memuliakan Tuhan dengan seluruh keberadaan kita sebagai manusia. Bukan hanya ketika berdoa atau berpartisipasi di dalam hal spiritual saja, tetapi juga kita ketika melakukan hal lahiriah. Kita harus memuliakan Tuhan. Di 1 Korintus 10 ayat 31, Rasul Paulus mengatakan, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Makan dan minum merupakan kebutuhan dasar dari tubuh manusia, dan Alkitab mengajarkan bahwa itu pun harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka doktrin imago Dei pada zaman reformasi mendorong setiap orang sebagai gambar dan rupa Allah untuk membawa kemuliaan bagi Allah di dalam apapun yang mereka lakukan. Di zaman ini, humanisme berkembang dengan sangat cepat, khususnya karena munculnya humanistic psychology yang dipelopori oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Humanistic psychology merupakan teori humanis mengenai psikologi manusia, mengenai self-fulfillment dan self-actualization yang merupakan jalan bagi manusia untuk mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan yang sejati. Self-actualization merupakan kondisi manusia yang terbaik dan hanya bisa dicapai melalui pengembangan diri dan penggalian potensi. Kedua tokoh tersebut melihat bahwa potensi yang dimiliki manusia adalah pemicu dan dorongan seorang manusia untuk berusaha dengan lebih baik. Abraham Maslow mengatakan, "What a man can be, he must be." Artinya, manusia harus terus mengembangkan potensi mereka menjadi lebih baik, sehingga dapat menjadi individu yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Pemikiran ini mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kehendak manusialah yang menjadi subjek dan juga objek dari segala usaha manusia. Bandingkan dengan semangat humanisme yang ditekankan oleh para reformator, bahwa Allah lah yang menjadi subjek dan objek dari segala usaha manusia. Dari konsep humanisme yang demikian, muncullah budaya atau tren yang perlahan-lahan semakin mempertuhankan manusia dan membuang Tuhan yang sejati. Ide-ide seperti self-esteem dan self-confidence menjadi sebuah topik pembahasan yang sangat disukai oleh masyarakat luas. Ambil contoh, motivator-motivator yang selalu mengajak pendengarnya untuk percaya kepada kemampuan dan potensi diri sendiri. Bukan hanya itu, sistem edukasi dan pendidikan anak
terus menanamkan kepada setiap anak bahwa mereka memiliki potensi yang besar dan harus terus percaya kepada kemampuan sendiri. Hal ini juga didukung oleh sains yang bergerak ke arah tersebut. Banyak penemuan ilmiah yang menyatakan bahwa kepercayaan diri dapat mempengaruhi kesehatan maupun kesejahteraan seseorang. Sebuah artikel dengan judul Who Cares If Christ is Risen menjelaskan tren humanisme pada zaman ini menjadi diri sendiri adalah hal yang seharusnya, seolah-olah diri Anda secara otomatis menarik dan baik. Konsekuensi dari hal ini adalah apa yang dulunya disebut keegoisan sekarang disebut pemenuhan. Kata kasih masih sering digunakan, tetapi memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang Kristen, ukuran dari kasih adalah apa yang rela dikorbankan untuknya. Bagi orang pasca Kristen, cinta adalah keadaan ego yang paling menarik. Filsafat humanisme bukan hanya telah mempengaruhi cara manusia melihat diri sendiri, tetapi juga motivasi di dalam melakukan segala sesuatu. Sebagai contoh, banyak orang ketika ditanya mengenai alasan atau motivasi mereka untuk menerima pendidikan setinggi mungkin, akan menjawab agar mendapatkan masa depan yang cerah, yang sebenarnya berarti mendapatkan pekerjaan yang baik dengan gaji yang besar. Pada akhirnya, kemuliaan Tuhan bukanlah tujuan akhir dari usaha manusia, melainkan diri mereka sendirilah tujuan akhirnya. Mereka tidak lagi menggali potensi untuk Tuhan, tetapi untuk memenuhi keinginan mereka atau untuk mencapai self-actualization. Maka, perkembangan humanisme modern berakibat kepada pergeseran dari soli Deo Gloria menjadi soli Homos Gloria. Sayangnya, fenomena ini bukan hanya terjadi di dalam dunia sekitar, namun gereja pun tidak terlepas dari pengaruh humanisme ini. Ambil contoh, konsep doktrin keselamatan yang semakin lama semakin antroposentris, berpusat pada manusia. Di dalam gereja, kita sering mendengar kalimat seperti Allah sangat mengasihi manusia meski telah berdosa. Undanglah Yesus ke dalam hatimu, dan Tuhan selalu siap untuk memberkatimu. Hal ini memang tidak salah, dan bahkan Alkitab banyak berbicara mengenai hal-hal tersebut. Roma 10 ayat 9 mengajarkan, jika kita percaya dan mengaku kalau Kristus adalah Tuhan kita, kita akan diselamatkan. Tetapi yang kita tidak sadari adalah di dalam konteks surat Roma ditulis, barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan akan disiksa dan dibunuh. Berbeda dengan konteks zaman sekarang yang mengajarkan untuk percaya, maka hidupmu akan semakin lancar dan sukses. David Platt di dalam bukunya Radical, Taking Back Your Faith from the American Dream menjelaskan demikian. Tuhan mengasihi saya bukanlah esensi dari kekristenan yang alkitabiah. Karena jika Tuhan mengasihi saya adalah pesan kekristenan, maka siapakah yang menjadi objek kekristenan? Saya. Objek kekristenan adalah saya. Tanpa disadari, kita pun sering bersikap seperti ini. Mengapa kita bergereja di tempat ini? Mengapa kita mau melayani di bidang ini? Mengapa kita mau mendengarkan khotbah ini? Jawaban dari semua pertanyaan tersebut adalah karena sesuai dengan yang saya sukai atau karena cocok dengan saya. Tanpa disadari, orang Kristen sendiri secara perlahan telah menggeser Allah sebagai titik pusat dari kekristenan dan menggantinya dengan manusia. Inilah realitas manusia pada zaman ini. Sejak muda, manusia telah mengindoktrinisasi diri untuk terus menggali potensi mereka bagi diri sendiri dan menjunjung tinggi nilai manusia tanpa menyadari arti menjadi seorang manusia yang sesungguhnya. Alkitab mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia secara total sebagai gambar dan rupanya, sehingga manusia memiliki nilai. Sayangnya, banyak orang menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia,
dan lupa bahwa Tuhanlah yang memberkati nilai pada manusia. Kisah Menara Babel seolah-olah terulang kembali pada zaman ini. Manusia yang berkumpul bersama-sama menggali potensi mereka dengan membangun Menara Babel yang ditujukan untuk membawa kemuliaan bagi mereka sendiri. Inilah spirit humanisme pada zaman ini. Manusia berlomba-lomba untuk memperbaiki diri dan menggali potensi mereka agar mereka mendapat kemuliaan bagi diri sendiri. Alih-alih mengajarkan antroposentrisme, Alkitab justru menekankan pemikiran teosentris, pemikiran yang menjadikan Allah pusat dari segala sesuatu. Paulus dalam Kolose 3 ayat 2-3 berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Pada zaman reformasi, para reformator terus menjunjung tinggi nilai dan potensi manusia. Namun ini semua dilakukan di dalam kesadaran bahwa nilai dan potensi manusia pada akhirnya digali hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hal inilah yang telah hilang pada zaman ini. Kesadaran sebagai gambar dan rupa Allah yang seluruh hidupnya adalah bagi kemuliaannya. Tanpa kesadaran yang demikian, maka manusia akan selalu meleset dari tujuan awal penciptaan, yaitu kemuliaan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaikan sebuah benda yang dipakai tidak sesuai dengan tujuan awal diciptakan, demikianlah kondisi manusia yang membuang Tuhan dan terus menuhankan diri sendiri. Semangat Soli Deo Gloria yang dikumandangkan pada masa reformasi adalah salah satu kunci kembalinya kemanusiaan yang sejati. Manusia yang sejati diciptakan untuk kemuliaan Allah. Jikalau hal ini tidak ada di dalam diri manusia, maka manusia tidak lagi menjadi manusia yang sejati. Oleh karena itu, manusia yang mengejar kemuliaan diri adalah manusia yang sedang merusak gambaran dirinya. Usaha manusia untuk menjadi Tuhan atas dirinya adalah usaha manusia untuk mengarahkan dirinya kepada kehancuran. Jangan sampai kehidupan kita disia-siakan hanya untuk mencapai apa yang kita kehendaki, tetapi biarlah kita kembali kepada kesejatian kita sebagai manusia, yaitu memuliakan Tuhan. Kita belajar untuk menyerahkan seluruh hidup kita tunduk di bawah kehendak Allah dan setia sampai mati memuliakan Dia. Semangat reformasi masih sangat relevan, bahkan sangat diperlukan bagi zaman ini. Gereja-gereja yang meninggalkan semangat ini adalah gereja-gereja yang sedang menjual hak kesulungannya kepada konsep humanisme dunia. Mereka berpikir dengan mengadopsi konsep humanisme dunia, gereja akan semakin digandrungi. Mungkin jumlah jemaat bisa bertambah, tetapi apa gunanya jumlah pengikut yang besar jika sudah tidak ada lagi iman yang sejati di dalamnya? Biarlah peringatan bulan reformasi menyadarkan kita kembali akan makna semangat Soli Deo Gloria yang telah ditegakkan oleh para reformator. Semua ini agar kita menjadi manusia yang sejati, membangun komunitas anak-anak Allah yang sejati, dan menjadi gereja yang sejati, sehingga kita menjadi garam dan terang bagi dunia yang berdosa ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.